Pemirsa, Purbaya sikat mafia impor Balpres. Lalu bagaimanakah respons pengusaha tekstil untuk menyikapi gebrakan baru Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tersebut? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Danang Girindra Wardana. Selamat malam, Pak Danang. Selamat malam, Ibu Sylvia. Baik, Pak Danang, bagaimana asosiasi merespons rencana Menkyu Purbaya untuk menyikat mafia impor pakaian bekas? Iya, kita happy ya. Sebenarnya baru inilah Menteri Keuangan bicara tentang Purbaya efek gitu. Ini menyenangkan. Jadi memberikan optimisme besar kepada kami pelaku industri tekstil garmen dalam negeri ya. Karena masalah ini kan sebenarnya masalah yang sudah menahun nih ya, dan sepertinya Pak Menteri Keuangan yang saat ini benar-benar memberikan respon keras terhadap janji beliau untuk menyikat mafia impor baju bekas itu, dan kami sangat senang dengan adanya statement beliau. Tapi benar ya Pak Danang, banyak itu mafianya? Ini banyak, dan sebenarnya secara data kan kami juga sudah laporkan kepada Ibu Menteri pada waktu itu ya. Dan sekarang Pak Purbaya kami menunggu untuk bisa beraudiensi dengan beliau supaya kami bisa memberikan data-data yang sama itu kepada Bapak Menteri. Tapi intinya beginilah. Ini Pak Menteri kan seperti Menteri cuci piring ya. Banyak kebijakan-kebijakan lama dan pembiaran masa lalu yang tidak diselesaikan dengan tuntas oleh pemerintahan masa lalu. Dan sekarang optimisme tumbuh karena Pak Menteri ini berbicara secara lugas akan memberesi masalah-masalah ini. Bukan hanya masalah importasi baju bekas yang sudah dikeluhkan bertahun-tahun oleh para produsen IKM ya di Indonesia, itu IKM produsen garmen yang biasa dijual di Tanah Abang atau di pusat-pusat pasar yang lain. Karena sekarang mereka tidak bisa bersaing dengan adanya baju bekas yang diimpor secara ilegal ini. Ya, dan jumlah dari importasi ilegal ini kan besar sekali, Bu. Nah, kenapa bisa banyak, bisa beroperasi lama? Apakah karena memang demand-nya itu besar, Pak? Ya, kita bukan masalah demand ya, kita kan juga melihat ini suatu pembiaran pelanggaran terhadap peraturan-peraturan lama ya. Tadi sudah disebutkan Permendak terbaru itu nomor 40 2022 tentang larangan importasi baju bekas. Nah, kalau memang diperbolehkan ya peraturannya diganti. Bukan kita membiarkan peraturan itu tidak dipatuhi. Nah, ini juga menjadi upaya edukasi publik ya. Kita juga tidak happy kok kalau melihat teman-teman IKM, teman-teman UKM, penjual baju bekas itu sebenarnya ya jualan barang-barang ilegal gitu. Kan kita tidak happy. Meskipun juga kita berpikir bagaimana alternatif pengganti dari produk-produk yang selama ini mereka jual, yang produk baju bekas itu kita penggantinya dari mana? Nah, kami dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia sudah membahasnya pada tahun yang lalu bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM pada waktu itu ya. Itu kami udah bersiap untuk bisa memasok produk-produk garmen, produksi domestik untuk menjadi barang dagangan pada teman-teman UKM. Dan kami sudah bisa menyajikan itu dalam bentuk harga yang paling ekonomis yang bisa tidak kalah bersaing dengan produk-produk baju bekas impor itu. Dan ini tidak bisa ditangani dengan baik pada waktu itu. Ya, Pak Danang, tadi kami bikin liputan di Pasar Senen, Pak, yang terkenal memang biasa menjual barang-barang impor ya, pakaian impor. Nah, barang bekas impor, terutama pakaian. Nah, Pak Danang, apakah tadi yang Anda bilang bahwa sebetulnya UMKM kita itu siap memasok barang-barang untuk menggantikan pakaian impor ilegal tersebut dan harganya bisa bersaing. Tapi kenapa kalau kita lihat misalnya di Pasar Senen itu mereka seperti sangat bergantung, Pak, dengan Balpres ini, Pak? Saya kira bukan soal bergantung ya. Ini adalah masalah di mana mereka tidak memiliki alternatif supply. Nah, kalau ternyata sistem perdagangan kita masih bersaing dengan produk-produk importasi sampah ya, ini baju bekas ini kan sebenarnya sampah luar negeri yang dikirim ke Indonesia sehingga harganya bisa sangat murah. Kalau pemerintah membiarkan hal itu terjadi terus-menerus, maka mereka para pelaku IKM kita menjadi sangat terbiasa dengan itu. Dan pembiasaan yang terjadi ini
adalah masalah pelanggaran hukum yang secara terang benderang dilakukan di depan mata para penegak hukum kita. Terjadi pembiaran di situ. Nah, ketika terjadi pembiaran, maka ya akibatnya ini menjadi sebuah kebiasaan, sama seperti dulu terjadi DVD atau CD bajakan yang beredar begitu masif di mal-mal kita di Indonesia. Ketika dilakukan sebuah penindakan hukum, akhirnya kemudian beredarnya CD-CD bajakan itu juga sangat berkurang drastis. Nah, sekarang sebenarnya adalah sebuah konsistensi, kemauan dan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan situasi ini. Nanti para pedagang pasti akan terbiasa dengan sebuah pola baru, pola penegakan hukum yang tidak merugikan mereka. Gini, salah satu yang membuat kita sedih sebenarnya adalah penegakan hukum yang selama ini dilakukan hanya kepada para pedagang kecil, tetapi tidak kepada importirnya. Tidak pernah kita melihat sebuah... Sekarang Pak Danang, Menkyu kan berencana bahwa importir balpresnya itu tidak akan hanya dipenjara, tapi akan dapat hukuman tambahan denda dan di blacklist juga. Apakah ini sudah hukuman yang tegas menurut Anda? Iya, belum terjadi. Itu statement Bapak Menteri kita dukung sepenuhnya. 100% kita dukung dan tolong buktikan itu di lapangan supaya menjadi efek jera. Tidak pernah kita melihat selama 1 tahun sebelumnya ini ya, selama terakhir-terakhir ini, tidak pernah terlihat ada suatu penindakan hukum atau memeja hijaukan importir ilegal pelaku importasi barang baju bekas ini. Artinya kemudian harapan kita sangat tinggi kepada Bapak Menteri saat ini, Pak Menteri Purbaya saat ini. Harapan kita sangat tinggi. Tolong diatur ini, tolong ditindak dan lakukan itu secara lugas, transparan dan sampaikan kepada publik siapa importir yang menurut Bapak Menteri melakukan hal itu. Pasti ada data-data itu gampang diidentifikasi. Bea Cukai punya data-datanya terkait siapa importir, nama perusahaannya apa, beneficiarinya siapa, nama-nama direktur atau komisarisnya siapa. Itu sangat gampang. Oke, kita tunggu ya actionnya Pak. Terima kasih Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Bapak Danang Girindra Wardana sudah bergabung di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.